Belajarlah dari kisah nyata yang mengharukan seorang wanita cantik, namun tidak cukup dengan satu lelaki yang dianggap sudah sempurna, tapi kesempurnaan bukan berarti ketampanan, tapi melainkan juga kegagahan. Seorang lelaki patut dijadikan acuan agar wanitanya tidak bermain mata dengan lelaki lain. Simak kisah nyatanya dalam video ke depan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin saya ungkap fakta lainnya yang sering terjadi dalam lingkungan hidup peradaban manusia sekarang. Pertemuan di senja. Nadira menatap langit senja dari jembatan kota tua, angin sore meniup rambutnya yang berantakan. Hidupnya tampak sempurna di mata dunia, istri Arman, pengusaha muda yang sukses. Namun hatinya sepi, terkunci dalam rutinitas tanpa makna. Hari itu, mobil klasik peninggalan ayahnya mogok di tengah jalan becek, dan ia bertemu seorang montir sederhana bernama Raka. Raka bukan siapa-siapa, hanya lelaki miskin yang tangannya kotor oli tapi matanya jujur dan hangat. Saat ia memperbaiki mobil itu, Nadira diam-diam memperhatikan setiap gerakannya. Ada sesuatu yang menenangkan dalam ketulusan lelaki itu. Percakapan mereka singkat, tapi cukup untuk meninggalkan getar aneh di dada Nadira. Sejak hari itu, Nadira punya alasan baru untuk keluar rumah di sore hari. Mobil tuanya, entah mengapa, selalu punya alasan untuk rusak kembali. Dan di setiap perbaikan, ada percikan yang makin sulit mereka padamkan. Bara kecil. Nadira mulai sering datang ke bengkel, membawa kopi atau alasan sepele hanya untuk melihat Raka bekerja. Awalnya mereka berbicara hal-hal ringan, hujan, musik, dan kehidupan. Namun semakin sering bertemu, topik mereka makin dalam, tentang mimpi, luka, dan kesepian yang sama-sama mereka sembunyikan. Raka memiliki kekasih bernama Laras, seorang wanita sederhana yang setia. Nadira tahu itu, tapi ia tak bisa menolak kenyataan bahwa hatinya mulai mencari Raka dalam setiap diamnya malam. Ia merasa bersalah, tapi rasa itu justru membuatnya semakin ingin memahami lelaki itu. Sore itu, tangan mereka bersentuhan ketika Raka menyerahkan kunci mobil. Tak ada yang berkata apa-apa, tapi mata mereka saling bicara. Dunia seakan berhenti sesaat, memberi ruang bagi sesuatu yang seharusnya tak pernah tumbuh. Dan dalam diam itu, api kecil mulai menyala. Retakan pertama. Arman mulai curiga. Nadira kerap pulang terlambat, senyumnya tampak berbeda, dan ponselnya selalu disembunyikan. Nadira mencoba menutupi semuanya dengan kebohongan kecil, rapat sosial, teman lama, atau alasan sederhana lain yang terdengar masuk akal. Tapi Arman bukan lelaki bodoh. Sementara itu, Laras pun merasakan jarak antara dirinya dan Raka. Lelaki itu mulai banyak melamun, pulang larut, dan sering tampak seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Laras mencoba memahami, tapi hatinya perlahan dihantui ketakutan. Cinta mereka mungkin tak sekuat yang ia kira. Di antara empat hati itu, benang-benang rahasia mulai terjalin, membentuk simpul yang tak seorang pun berani buka. Dan di balik setiap senyum, ada kebohongan yang siap meledak kapan saja. Hujan di bengkel. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Nadira datang ke bengkel dengan payung patah dan mata sembab. Ia baru saja bertengkar hebat dengan Arman, yang menuduhnya berselingkuh tanpa bukti. Raka panik melihatnya basah kuyup, namun begitu mendekat, ia tahu luka Nadira lebih dalam dari sekadar hujan. Kenapa dunia ini begitu kejam pada orang yang cuma ingin dicintai? Tanya Nadira dengan suara pecah. Raka menatapnya, lalu menggenggam tangannya tanpa banyak kata. Di antara suara hujan dan denting logam, mereka saling menatap, dan sesuatu di dalam diri keduanya runtuh. Pelukan itu terjadi tanpa rencana, penuh air mata dan ketakutan. Tapi justru disitulah mereka merasa hidup, untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
Dan di bawah hujan malam itu, mereka melanggar segalanya. Dosa yang indah. Setelah malam hujan itu, segalanya berubah. Nadira tak bisa berhenti memikirkan Raka, dan Raka pun tahu ia telah mengkhianati Laras. Tapi semakin mereka mencoba menjauh, semakin dalam mereka terjerat dalam pesona yang salah. Raka mulai menghindar, takut kehilangan segalanya. Namun setiap kali ia melihat Nadira lewat di bengkel, hatinya bergetar lagi. Nadira juga berusaha kembali ke perannya sebagai istri sempurna, tapi setiap tatapan Armand membuatnya merasa semakin hampa. Suatu sore, mereka kembali bertemu diam-diam di tepi sungai kota tua. Tanpa kata, mereka hanya berdiri berdampingan, menatap air yang mengalir cepat. Cinta mereka adalah rahasia yang tumbuh di antara rasa bersalah dan ketakutan. Pengkhianatan terungkap. Laras akhirnya menemukan foto Nadira di ponsel Raka. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak marah, hanya hancur. Dia, wanita itu, ya? Tanyanya pelan. Raka menunduk, tak mampu menjawab. Di sisi lain, Armand menemukan pesan singkat di ponsel Nadira, kata-kata manis yang tak mungkin ditulis oleh seorang montir biasa. Amarah membakar dadanya, tapi ia memilih diam. Ia ingin menangkap keduanya dengan tangan sendiri. Kedua pasangan itu mulai bermain dalam keheningan masing-masing, saling menunggu saat kebenaran pecah. Dan ketika cinta jadi dosa, kebencian berubah jadi senjata. Kejaran malam. Armand membuntuti Nadira hingga ke bengkel. Saat melihat istrinya memeluk Raka, dunia seakan berhenti. Amarah menelan logikanya. Ia menerjang masuk, meninju Raka hingga darah memercik di lantai. Nadira berteriak histeris, memohon agar Armand berhenti. Raka tak melawan, ia hanya menatap Armand dengan mata penuh luka. Kalau mencintainya salah, biar aku menanggungnya, katanya lirih. Kata-kata itu membuat Armand semakin gila. Ia meraih kunci mobil dan berlari keluar, Nadira mengejarnya. Laras tiba di tempat itu terlambat, hanya melihat kekacauan dan darah. Ia menatap Raka, lalu menangis tanpa suara. Malam itu, langit tanpa bintang. Dan semuanya seolah menuju kehancuran. Dan tuman. Hujan kembali turun deras. Mobil Armand melaju kencang di jalan licin, sementara Nadira dan Raka berlari mengejar dari belakang dengan motor tua. Di tikungan tajam, suara rem menggema di udara, kemudian dentuman keras memecah malam. Raka membanting motor, berlari ke arah mobil yang terguling. Asap mengepul, bau bensin menyengat. Armand terjebak di dalam, tak sadarkan diri. Nadira menangis, mencoba membuka pintu yang macet. Raka membantu, tanpa peduli tubuhnya berdarah. Ketika api mulai muncul, Raka berhasil menarik Armand keluar, namun tubuhnya sendiri tertimpa serpihan logam. Nadira menjerit, memeluknya di tengah hujan. Raka tersenyum samar. Sekarang, dunia benar-benar berhenti, Dir. Sepi yang tersisa. Pemakaman Raka berlangsung sederhana. Laras berdiri diam, wajahnya pucat tapi tenang. Armand, yang selamat tapi kehilangan banyak darah, hanya duduk di kursi roda, menatap tanah basah tanpa ekspresi. Nadira tak henti menangis, merasa kehilangan segalanya. Sejak hari itu, Nadira memilih pergi dari rumah besar itu. Ia meninggalkan kekayaan, meninggalkan nama, dan tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Lara sesekali datang membawa bunga, diam-diam menaruhnya di depan pintu. Tak ada kebencian, hanya luka yang sama-sama mereka tanggung. Armand jarang bicara.
Dalam diamnya, ia tahu Raka telah menyelamatkannya, bahkan setelah semua pengkhianatan itu. Dan bagi Nadira, cinta yang salah itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Mawar di Kota Tua. 5 tahun berlalu. Kota Tua tetap sama, tapi bengkel itu kini berubah jadi toko bunga kecil bernama Raka Bloom. Nadira menjalankannya sendiri, menanam mawar merah yang mekar setiap awal musim hujan. Setiap sore, ia duduk di depan toko, menatap sungai yang dulu menjadi saksi cinta terlarangnya. Di matanya, masih ada kesedihan, tapi juga ketenangan. Ia sudah belajar, cinta tak selalu harus dimiliki, kadang cukup dikenang dengan doa. Suatu senja, angin bertiup pelan, membawa harum bunga mawar yang mekar sempurna. Nadira menutup mata, dan seolah mendengar suara yang dulu begitu ia rindukan. Karena dunia takut pada cinta yang tidak seharusnya.